Oke, mungkin sambil menunggu narasumber yang satu lagi, ya selamat datang kepada Sobat Desa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih kepada para Sobat Desa yang telah hadir dalam acara BISA atau Bincang Desa dengan tema kolaborasi menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan, ketahanan dan kemandirian pangan di masa pandemi COVID-19. Subtema kali ini adalah tentang bersama menjadi petani hebat dengan beradaptasi yang diselenggarakan oleh Digital Extension Society for Agriculture Application atau Desa Apps, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pasti bisa dengan bisa. Terima kasih telah meluangkan siang ini. Semoga semua semangat sampai diskusi berakhir. Desa Apps ini adalah Digital Extension Society for Agriculture Application yang mengelola aplikasi penyuluhan pertanian agrokompleks berbasis Android. Member Desa Apps saat ini telah mencapai lebih dari 11.000 member dari seluruh Indonesia. Namun mohon maaf, saat ini aplikasi sedang dalam maintenance ya, jadi para Sobat Desa untuk saat ini sementara belum bisa mengaksesnya di Play Store. Ini luar biasa sekali ya. Jadi Sobat Desa yang bergabung di sini ada yang dari Aceh sampai Maluku Utara, gitu ya. Bisa acara Bincang Desa atau BISA ini direncanakan akan rutin diselenggarakan dengan menghadirkan narasumber yang berbeda-beda sesuai dengan tema dan kompetensinya. Gitu. Oke. Untuk acara Bincang Desa ini dilaksanakan 2 hari. Yang pertama adalah kemarin hari Minggu pada tanggal 3 Mei 2020 dan juga hari ini. Kemudian sesi ini akan menghadirkan 2 narasumber, keduanya masih muda, keduanya adalah petani milenial yang sudah terbukti sukses di bidangnya ya, sukses bertani begitu. Ini mungkin akan saya bacakan ya, saya perkenalkan untuk narasumbernya. Di sini ada yang pertama adalah Nur Agis Aulia. Jadi Nur Agis Aulia ini adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada juga. Beliau adalah beliau lahir di Serang tanggal 21 April tahun 1989. Lulusan atau alumni dari Festival UGM, jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, dan lulus dengan predikat cum laude ya. Kemudian beliau ini juga nominator dari Kick Andy Young Heroes. Dan juga dulu sewaktu aktif masih di universitas pernah menjabat sebagai ketua pengawas Kopma UGM dan juga ketua HMJ Komatri. Untuk pembicara yang kedua, ini juga masih sangat muda ya, masih 25 tahun. Sebentar. Beliau adalah Sofyan Adi Cahyono, kelahiran Semarang tanggal 20 Juli 1995. Oh, belum ada 25 tahun ternyata. Untuk pendidikannya S1 dan S2 ini ada di Universitas Kristen Satya Wacana, untuk S1-nya di Fakultas Pertanian dan Bisnis, untuk S2-nya Magister Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Ini juga tidak kalah prestatif ya dari pembicara yang pertama, masih muda tapi sudah pernah mendapatkan penghargaan sebagai Young Farmer Entrepreneur oleh Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW tahun 2017, kemudian delegasi Indonesia dalam Youth Organic Forum IFOAM Asia di Taiwan tahun 2019, kemudian juara favorit Trubus Kusala Swadaya tahun 2019, kemudian beliau juga sebagai duta petani milenial dari Kementerian Pertanian RI. Baik, kepada para Sobat Desa yang baru saja bergabung hari ini, yang kemarin mungkin tidak bisa bergabung ya, ini sebagai gambaran ya, saya akan sedikit flashback dari apa yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu dunia memberikan peringatan tentang adanya ancaman rawan pangan pasca pandemi COVID-19. Dan ada berbagai dampak negatif di sektor pertanian dan pangan dari pandemi ini, yaitu adanya kontraksi permintaan terhadap produk pertanian, terhambatnya distribusi pangan, menyebabkan adanya oversupply di beberapa wilayah, khususnya daerah penghasil pangan, dan di sisi lain ada defisit di wilayah lain juga. Dan juga adanya gap yang cukup lebar antara harga di tingkat petani dan tingkat konsumen. Kemudian kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini telah mengubah perilaku jual beli masyarakat dari yang tadinya berbelanja secara offline di pasar begitu langsung bertemu antara penjual dan pembeli menjadi online melalui berbagai marketplace maupun media sosial. Oleh karenanya
Di masa seperti sekarang ini sangat penting yang namanya agility, yaitu kemampuan untuk dapat dengan cepat merespon dunia usaha yang bergejolak agar dapat tetap bertahan seperti saat ini, di mana hampir setiap orang dituntut untuk dapat beradaptasi dengan dunia digital. Kemudian berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan kita, diantaranya yaitu menjaga ketersediaan pangan pokok, kemudian peningkatan daya beli masyarakat, dan menguatkan manajemen rantai pasok. Kemudian ada pula kebijakan yang terkait dengan stimulus untuk agar petani ini juga tetap dapat berproduksi, yaitu antara lain petani mendapatkan subsidi 600.000 per bulan berupa 300.000 uang tunai dan 300.000 untuk saprodi, dan program padat karya yaitu untuk masyarakat yang yang terkena PHK, tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian pulang kampung, ini mereka akan diarahkan untuk bekerja di sektor pertanian. Kemudian ada juga kebijakan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan operasi pasar, dan juga keringanan biaya tarif listrik. Dan kebijakan yang lain yaitu untuk mempercepat proses impor, peniadaan pungutan PPh dan pajak barang impor, kemudian ada juga relaksasi kredit usaha rakyat. Program jangka pendek pemerintah untuk mendorong adanya intensifikasi lahan sawah dan lahan kering, yaitu dengan peningkatan indeks tanaman dan luas panen, dan juga optimalisasi lahan pekarangan, urban farming, dan diversifikasi pangan. Dan dari apa yang telah kita bahas bersama kemarin, harapannya dapat memberikan gambaran tentang kondisi existing saat ini maupun prediksi ke depan tentang sektor pertanian dan pangan ini akan seperti apa, gitu ya. Sehingga kita semua, khususnya para petani ini bisa tahu hambatan dan peluang apa saja yang sedang dan akan kita hadapi. Agar kita, khususnya para petani ini, bisa menyesuaikan diri, gitu ya. Dan sejarah pun telah membuktikan bahwa generasi muda adalah ujung tombak pembangunan, begitu juga dalam hal ini adalah sektor pertanian. Tidak dapat dipungkiri bahwa petani muda itu memiliki kemampuan adaptasi yang lebih cepat terhadap perkembangan teknologi. Namun harapannya mereka tidak hanya maju sendiri ya, bisa bergotong royong bersama petani lainnya untuk dapat sukses bersama. Karena memang itulah ya yang menjadi salah satu karakter bangsa kita yang harus terus kita jaga, yaitu semangat untuk bergotong royong. Dan oleh karenanya pada Bincang Desa kali ini kami hadirkan 2 narasumber, keduanya petani milenial untuk bisa berbagi kisah perjalanan mereka sehingga bisa sukses seperti sekarang ini. Dan juga harapannya mereka bisa berbagi cerita ya bagaimana strategi mereka untuk bisa tetap survive di masa pandemi sekarang ini. Oke, langsung saja saya persilahkan kepada Mas Agis Nur Agis Aulia untuk dapat sharing dan mungkin berbagi cerita ya tentang itu tentang komunitas Banten Bangun Desa, kemudian tentang konsep pertanian terintegrasinya dan juga usahanya yaitu Jawara Farm itu sendiri. Kami berikan waktu 20 menit, kami persilakan kepada Mas Agis, silahkan. Halo Mas Agis. Ya, masih ke-mute, Mas? Ya. Oke, sip. Oke, sip. Ya, silakan. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya malah belum tahu ini mbaknya dengan mbak siapa ya? Oh iya, lupa perkenalan ya, ya tadi. Dengan saya Nurul, Mas. Saya di Desa Apps. Oh, yang ngontak kemarin. Oke, siap Iya, Mbak Nurul. Oke. Ini berarti saya langsung ya. Nanti PPT-nya bisa di-share aja sama Mbak Nurul yang tadi saya serahkan ya. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya sangat berbahagia karena bisa bersilaturahim dengan teman-teman semua di sini dalam Bincang Desa. Dan saya ucapkan juga terima kasih pada teman-teman Desa Apps yang telah memfasilitasi saya untuk sharing. Jadi mungkin selama 20 menit gitu ya, saya akan sedikit share. Cuma memang lebih spesifik ada 2 hal mungkin yang akan share terkait tentang kondisi saat ini, dan mungkin di akhir saya ingin share terkait tentang spesifik tentang Jawara Farm itu sendiri, termasuk bagi teman-teman yang memang ingin akan terjun menjadi petani atau peternak begitu ya, karena memang saat ini lumayan begitu ya, banyak orang yang berminat untuk jadi petani peternak, tapi harus betul-betul disiapkan karena jangan sampai nanti justru malah keblosok begitu ya. Nah, pertama mungkin slide-nya sudah Mbak ya, Mbak siapa namanya? Mbak Nurul.
Oke ya, sudah ya, saya lanjut aja ya, mungkin ya Mbak ya. Oke. Oke. Oke ya, jadi next aja gitu. Yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan bahwasannya memang dalam masa tes. Nah, oke, dalam masa pandemi COVID-19 ini memang cukup luar biasa begitu kan, hampir seluruh wilayah terkena dampaknya, tidak terkecuali memang di sektor pertanian ya. Jadi kalau saya melihat di Banten itu sendiri, karena memang wilayah saya di Serang Banten itu luar biasa begitu ya, bahkan ada peningkatan jumlah masyarakat miskin baru begitu ya, karena efek dari adanya COVID-19 ini ya. Kemudian juga sudah banyak sekali saudara-saudara kita yang terpaksa harus dirumahkan dan di PHK, jadi memang efeknya itu luar biasa ya. Selain itu juga di segi UMKM juga banyak UMKM yang harus gulung tikar gitu kan, dan ini merupakan satu efek yang memang luar biasa juga, karena memang selama ini kan UMKM ini kan salah satu penyumbang penyerapan tenaga kerja juga yang sangat besar, agro pun demikian begitu. Dan kemudian sekarang sudah muncul potensi kejahatan begitu, potensi kejahatan yang memang dasarnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan gitu ya. Jadi banyak adanya kasus pencurian dan beberapa hal gitu ya yang memang ini sungguh mulai muncul banyak begitu. Nah, kemudian selain dari itu juga ya adanya program-program yang disampaikan oleh baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun dari pemerintah daerah ataupun kota Pemkot. Ini lumayan begitu terkait tentang bantuan ya, karena terkait tentang distribusi yang tidak merata, membuat RT RW dalam posisi yang sulit, kemudian banyak sekali hal-hal yang itu sangat rentan gitu terjadi di masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah ketika di musim pandemi ini bagaimana kemudian suplai pangan strategisnya gitu ya. Jadi bagaimana kemudian suplai pangan strategis ini bisa tetap ada gitu kan, dan bagaimana menjaga kestabilan harga gitu ya. Jadi secara spesifik dua hal itu. Nah, ketika kita berbicara tentang ketersediaan pangan, jelas begitu ya, salah satunya selain dari stok yang memang sudah disiapkan, petani peternak ini memiliki kontribusi yang sangat besar untuk menjaga bagaimana kemudian aktivitas bertani atau produksi itu tetap berjalan ya. Karena mau tidak mau di tengah COVID pandemi ini gitu ya, mau tidak mau petani peternak harus tetap berproduksi. Nah, tapi memang di lapangan saya merasakan jadi di tempat saya gitu kan, khususnya di Serang Banten ini, alhamdulillah ya, bulan kemarin ya, dari bulan Maret sampai saat ini pun gitu kan ya, masih dalam proses panen begitu ya. Nah, jadi memang dan sekarang sudah mulai gitu, yang sudah selesai panen sudah mulai akan dipersiapkan penanaman untuk penanaman selanjutnya. Nah, ini. Nah, jadi memang jadi ketika kita bicara apakah petani atau peternak itu punya peran yang sangat besar, itu sangat besar, bahkan harusnya begitu ya, petani peternak ini juga bagian dari garda depan gitu ya dalam hal penyediaan pangan. Jadi bisa dibayangkan ketika nanti para petani peternak tidak berproduksi begitu kan ya, karena memang walaupun klaim dari Badan Ketahanan Pangan terakhir kali adalah stok untuk kayak beras, pangan cukup sampai akhir tahun. Nah, cuma memang tadi persoalan tentang distribusi dan segala macam yang memang masih banyak PR. Nah, apa yang kemudian terjadi terkait tentang fenomena pandemik ini? Jadi ini case-nya di Banten ya. Jadi sekarang banyak sekali trennya orang ingin berkebun di rumah begitu ya. Nah, ini yang muncul. Nah, kemudian adanya peningkatan frozen food begitu ya. Jadi ada paketan-paketan baik itu daging ayam maupun beras dan lain-lainnya gitu ya, dalam bentuk yang sudah menjadi paket dan jadi frozen. Kemudian pulang ke desa juga ya. Fenomena banyak pulang ke desa bertani dan berternak ya, dan sebenarnya sebelum PSBB diberlakukan juga kalau di Banten sendiri ya sudah banyak yang pulang begitu ya, pulang ke arah dari Jakarta, pulang ke desa, salah satu di desa Pandeglang dan Lebak. Jadi memang trennya sudah ada gitu, fenomenanya ada. Kemudian fenomena keempat adalah potensi peluangnya produksi pertanian. Nah, oke, dengan adanya fenomena berkebun di rumah, apa sih yang kemudian kita bisa lihat peluangnya? Yang pertama adalah jualan pupuk kompos, gitu ya, pokoknya pupuk tanam. Nah, kebetulan dari Jawara Farm ini kan memang basically kita berternak ya, dan memang beberapa memang kita buat pupuk gitu, dan saat ini itu luar biasa gitu permintaannya gitu kan, ya, untuk memenuhi permintaan
aktivitas berkebun di rumah yang sekarang justru sedang ngetren begitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi potensi. Kemudian penjualan benih tanaman, khususnya tanaman sayuran, itu juga meningkat ya kalau dari dari kasus dari Jawara Farm yang kita jalani, dan kemudian jualan bibit dan segala macam itu adanya peningkatan. Nah, ini efek dari adanya muncul fenomena berkebun di rumah begitu. Nah, selanjutnya kemudian frozen food juga sama. Jadi sekarang beberapa kelompok-kelompok tani, khususnya yang ada di lingkaran ataupun linknya Jawara, network Jawara ini sudah mulai kita menjual paket-paketannya gitu ya. Misalkan paket sayur asem itu udah ada tuh macam-macamnya. Nah, ini udah menjadi box-box tersendiri, kemudian kita jual secara online, kemudian kita antarkan delivery ya. Nah, ini yang kemudian jadi peluang juga gitu. Nah, kemudian fenomena pulang kampung, jadi ya mudik atau pulang kampung itu memang sudah banyak gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ternyata ada positifnya begitu. Ketika pulang ke desa itu banyak yang kemudian beraktivitas di pertanian karena memang masaknya sedang masa panen gitu ya. Jadi banyak yang balik kemudian ikut panen, dan sekarang sudah musim tanam. Jadi saya malah berpikir ternyata mungkin ya aktivitas pertanian ini juga cukup positif gitu ya untuk menciptakan penyerapan tenaga kerja di tengah banyaknya PHK gitu ya di kota-kota besar. Nah, ini yang perlu ini fenomena yang terjadi gitu ya. Dan kemudian potensi pangan. Kalau kita lihat gitu ya, bahwasanya di Indonesia ini ada kurang lebih 260-an juta orang begitu ya. Kalau kita rata-ratakan satu orang itu makan 2 kali sehari ya, jadi 2 piring sehari. Nah, berarti dalam satu hari itu gitu kan, orang Indonesia itu butuh 520-an piring sehari, dan itu isinya ya jelas bahan makanan ya, bukan pasir, batu atau benda. Ini artinya apa? Ini kebutuhan yang sangat luar biasa begitu kan. Artinya kalau saya lihat sebenarnya gitu kan ya, mau COVID ataupun tidak COVID, kayaknya kebutuhan itu tidak jauh berbeda. Artinya kebutuhan masih sama. Cuman yang jadi persoalannya adalah pasokannya seperti apa? Karena sebagian besar kan terjadi pembatasan gitu ya, baik dari impor. Nah, dan kita harus objektif juga karena memang hampir 80% lebih gitu kan ya, pasokan pangan kan impor ya. Dan dengan kondisi yang saat ini juga menjadi sesuatu yang sebenarnya bisa menjadi challenge gitu ya, ketika memang ada pembatasan dari impor dari negara-negara yang memang sering mengimpor. Nah, kita coba untuk kemudian menciptakan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi bayangkan teman-teman semua, sehari butuh kurang lebih 520 juta piring gitu ya. Nah, dan itu isinya ya nasi begitu, sayur, lauk dan segala macamnya. Nah, dari mana itu kemudian? Nah, kalau tidak dari aktivitas pertanian atau peternakan. Nah, ini yang menjadi. Nah, oleh karena itu sosok petani peternak ini sangat-sangat sentral begitu dalam kondisi saat ini begitu kan. Nah, makanya teman-teman semua ketika ada yang menginginkan, dan memang di beberapa grup yang saya masuk, banyak kemudian orang yang pengen bertani dan segala macam. Tapi ada hal yang mungkin sebelum teman-teman ingin terjun di bidang pertanian itu, atau bisnis di bidang pertanian atau peternakan, jadi ada beberapa hal yang penting untuk kemudian disiapkan begitu ya. Jadi mungkin pertanyaannya umum gitu ya, ketika memang mau jadi petani peternak, apa yang harus disiapkan, modalnya dari mana, belajarnya dari mana, mulainya dari mana, bagaimana supaya jadi pengusaha, ataupun bagaimana cara mengoptimalkan lahan dan segala macam. Nah, jadi kalau pengalaman saya nih ya, selama saya memulai dari 2013 sampai saat ini gitu kan, ada 5 hal yang penting untuk disiapkan sebelum kita terjun menjadi seorang petani peternak. Apakah itu? Yang pertama adalah mental. Nah, jadi jangan kemudian saat ini karena ngetren berkebun di rumah, tiba-tiba mendadak pengen jadi petani peternak begitu ya. Tapi kemudian ketika dihadapkan oleh persoalan-persoalan, membleh gitu kan, atau kendor lah, artinya apa? Nantinya kita nggak berkelanjutan gitu, sehingga kegagalan lah yang akan dihadapinya. Makanya mental ini harus penting dibangun di awal gitu ya, karena memang prosesnya sangat panjang begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah apa yang perlu disiapkan? Ilmu dan pengalaman. Nah, jelas ilmu dan pengalaman ini basic yang penting untuk diketahui ya. Nah, dulu kalau saat ini mungkin kan ada YouTube lah, ada buku dan segala macam. Tapi kalau pengalaman saya yang paling efektif dan efisien untuk mempelajari pola bisnis pertanian peternakan, baik budidaya maupun di bisnisnya, adalah dengan magang. Karena dengan magang itu kita akan betul-betul merasakan betul prosesnya gitu kan. Sehingga ini menjadi bekal untuk kemudian kalau ketika ingin memulai ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam
sebelum memulai di bidang bisnis ada 2 skill yang penting untuk kemudian difahami ya. Yang pertama ada skill budidaya dan bisnis. Nah, kebanyakan dari kita, jadi ketika saya pulang ke Serang di 2013 itu ya, oke lah, kalau kita ngomongin skill budidaya petani peternak yang sudah senior, ini jagonya minta ampun, karena memang udah puluhan tahun ya. Tapi dalam hal bisnis begitu, pemasaran dan segala macamnya masih banyak keterbatasannya. Nah, sedangkan ini adalah domainnya anak-anak muda nih ya, kayak misalkan apa namanya pemasaran online, kemudian packaging, kemasan dan segala macam. Nah, kemudian masuk. Nah, jadi makanya paham skill bukan hanya budidaya tapi skill bisnisnya juga. Nah, kemudian yang keempat adalah punya mentor. Dan yang penting ya, karena ini menjadi bagian supaya kita terus apa namanya termonitor gitu ya usaha bisnisnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah action lah. Jadi langsung action. Nah, ini jadi 5 hal yang penting untuk disiapkan ketika memang kita akan mulai menjadi seorang petani peternak. Yang pertama adalah mental, ilmu dan pengalaman, yang kemudian paham skill budidaya dan bisnis, dan punya mentor. Nah, kemudian ada beberapa variabel ya. Kalau di slide saya itu saya gambarkan ketika kita pengen jadi petani gitu ya, apa sih yang penting untuk dipelajarin atau disiapkan begitu ya. Ya, jadi khusus ya, usaha tani ya. Yang pertama adalah pasar. Jadi pastikan dulu pasarnya. Kemudian yang kedua adalah bibit dan benih harus unggul, lahan yang bagus, kemudian pupuk yang cukup, air dan SDM. Nah, keenam hal ini sebenarnya bisa menjadi variabel menganalisa ketika memang ada sesuatu yang gagal, dianalisa aja apakah bibitnya kurang optimal atau pupuknya dan segala macam. Nah, ini sudah ada di slide, nanti mungkin teman-teman bisa akses ke apa namanya ke adminnya ya terkait tentang variabel usaha tani. Dan saya ingin langsung melompat ke bagaimana kemudian Jawara Farm menyikapi dalam kondisi pandemi ya. Terus terang ya, secara transaksional gitu ya, justru meningkat di pandemik ini. Kenapa? Karena memang permintaan akan pangan itu luar biasa gitu kan. Dan alhamdulillah memang kita sebelum Covid memang transaksi kita hampir 70% lebih adalah online. Jadi kita berjualan semua produk pertanian peternakan melalui channel-channel online kita ya, baik Facebook, Instagram, kemudian grup WhatsApp, kemudian SIU dan segala macamnya. Jadi dengan adanya kondisi ini justru malah kita bersyukur gitu ya peningkatan penjualan. Makanya kita kemudian melakukan konsolidasi nih dengan para petani, para peternak juga gitu kan ya. Kemudian di lingkaran kita untuk kemudian mempersiapkan apa namanya permintaan kebutuhan yang sekarang ini luar biasa besarnya begitu ya. Justru kita tidak menyangka begitu, karena apa mungkin ya sekarang orang sudah bergeser yang tadinya beli di pasar gitu, ini sekarang melalui online begitu. Nah, alhamdulillah karena kita sudah mengawali itu 2 tahun yang lalu, jadi ini tinggal ini apa namanya memanen gitu kan. Makanya ini menjadi saya kira potensi gitu, peluang juga bagi teman-teman khususnya anak muda nih ketika memang terjun di bidang pertanian. Karena saya kira ada satu kelebihannya gitu kan anak muda. Pertama terkait tentang teknologi, jelas lebih adaptif ya dibandingkan para petani peternak yang sudah lama begitu, sudah sepuh begitu. Nah, ini teman-teman semua, jadi secara penjualan pembelian cuma memang ada ini ya, apa namanya, ada perubahan aja gitu ya. Jadi kita yang tadinya mereka ngambil segala macam, kita melakukan delivery gitu. Jadi kita kirim gitu kan, langsung jadi kita pesan dan segala macamnya. Nah, kemudian yang kedua, kita justru semakin menggencarkan gitu, optimasi melalui sosmed, grup WhatsApp gitu kan. Misalnya memang sudah kita bangun gitu ya. Dan kemudian kita sudah mulai masuk ke industri frozen food juga kita sudah bangun khusus. Nah, ini yang kemudian kita lakukan. Nah, berapa yang lagi lakukan jelas edukasi dan donasi, walaupun begitu ya aktivitas peternakan ini memang apa ya, kalau secara kasat mata itu ya sudah memberlakukan social distancing gitu ya, jadi yang nggak berdekatan dan segala macam, jadi bisa dan segala macam. Tapi tetap edukasi ini penting supaya apa, jangan sampai nanti kelompok tani, kelompok ternak yang kita bina ini juga terkena begitu, karena jika nanti para petani peternak kena COVID ini kan menjadi persoalan tersendiri gitu. Jadi edukasi dan donasi juga kita lakukan. Nah, jadi 4 hal ini yang sebenarnya Jawara Farm lakukan begitu ya di tengah pandemik ini. Dan memang kita bersyukur begitu ya peningkatan penjualan dan ini mungkin juga kita juga tidak menyangka begitu ya karena kita sudah hampir sebagian besar online. Justru saat inilah momentum untuk peningkatan dari penjualannya. Nah, itu mungkin saya sudah berapa menit lagi Mbak? Ya, 5 menit lagi Mas. Oke, 5 menit lagi ya. Jadi rekan-rekan semua ya,
ketika kemudian kita bisa istilahnya bergelut di bidang pertanian, dan ini yang saya rasakan begitu kan ya. Jadi ada hal-hal yang kemudian ternyata gitu kan terkuak begitu ya. Ini menurut ini hasil pengalaman saya di Serang, Banten ya. Jadi ternyata memang penyerapan tenaga kerja juga luar biasa besar gitu. Dan sekarang saudara-saudara yang dia kerja di di kota-kota besar, ketika pulang juga langsung diserap begitu ya. Jadi ini sangat-sangat positif begitu ya. Mungkin sektor pertanian inilah yang sangat bisa jadi menjadi salah satu solusi terkait tentang PHK kemudian pada mudik itu. Nah, ini menjadi kekuatan. Nah, dan ini memang dari dulu memang ternyata ya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian ini luar biasa. Nah, oleh karena itu makanya kalau konteksnya bangun desa begitu ya, ini harus kemudian yang memang paling penting adalah dioptimalkan adalah potensi pertanian peternakan ya. Nah, untuk mengoptimalkan potensi pertanian peternakan itu, makanya harus kemudian ketika kita terjun ke bidang pertanian atau peternakan ini, bisnis pertanian peternakan ini, yang pertama adalah harus betul-betul menyusun strategi khususnya tentang manajemennya begitu ya. Jadi yang saya share di awal, karena memang sebagian besar ketika saya datang itu rata-rata kelompok tani sudah pada senior begitu ya, dan mereka sudah tidak diragukan lagi gitu skill budidaya. Yang menjadi kurang adalah skill bisnisnya. Makanya saya paham begitu kan kenapa kemudian mereka akhirnya istilahnya ya sama tengkulak lah, sama ini dan segala macam, karena memang nggak tahu bisnis gitu ya. Jadi cuma tahunya nanam dan segala macam. Nah, makanya kalau di kelompok tani kita, gitu, di kelompok tani yang ada di beberapa binaan Jawara itu tidak semuanya ke ladang. Tadi kita posisikan 3 orang untuk kemudian dia di pasar dan segala macam. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya mereka juga paham gitu pasar seperti apa, kemudian ini segala macam, sehingga ini menjadi salah satu semangat mereka juga untuk kemudian melakukan produksi, dan ini juga menjadi jalan mereka untuk langsung bisa menjualkan ke konsumen, end user, ataupun ke beberapa agen yang memang harganya sudah disepakati bersama dan memang harganya cukup cukup adil lah gitu kan istilahnya. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya, jadi petani peternak salah satu profesi yang akan selalu dibutuhkan sampai akhir kelak. Kenapa? Karena selama kita semua nih belum bisa makan pasir, batu, apalagi itu kertas, plastik begitu ya, berarti masih butuh petani peternakan apa, masih butuh makan yang memang hasil dari aktivitas petani peternakan. Itu saja mungkin demikian dari saya gitu kan. Mungkin nanti dilanjut diskusi. Terima kasih Mbak Nurul, saya kembalikan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.